Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Ibu-ibu sekalian, alhamdulillah pada pagi hari ini kita disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa hadir dalam majelis yang mulia ini. Mudah-mudahan ini semuanya menjadikan Allah mempermudah jalan kita menuju surganya. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan pada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu juga keluarganya, para sahabatnya, dan kita selaku umatnya. Ibu-ibu, laptopnya baru, alhamdulillah. Ada labelnya, miliknya Almila. Anak tulisannya ya. Saya ingin mempertegas lagi pada hadis yang pertama karena kemarin itu belum nutut ya. Ya, cuman saya ingin tegaskan lagi. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada penggalan hadis ini beliau menyatakan innama ahlaka man kana qablakum kasratu su'alihim. Sesungguhnya hanyalah hancurnya umat-umat sebelum kalian itu adalah kasratu su'alihim, yaitu banyaknya pertanyaan mereka, waqtilafuhum, dan perselisihan mereka ala anbiya'ihim, terhadap para nabi mereka. Ini sudah saya terangkan tentang itu. Di antara hal yang menjadikan contoh ayat contoh hadis ini adalah an Abi Hurairah qala. Ini gak ada di tempat zaman mungkin ya, gak ada. Semen lihat aja di sini. An Abi Hurairah qala, dari Abu Hurairah ia berkata, karena laptopnya ada langsung ono Bu, sempat ganda ono itu. Iya. An Abi Hurairah qala, dari Abu Hurairah qala ia berkata, khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah telah berkhutbah kepada kami. Faqala, lalu kemudian Rasul mengatakan, tentunya adalah ketika Rasul usai membaca tentang ayat kewajiban haji kemarin ya, ayat ke-97 dari surah Al-Imran 97 apa? Ayyuhan nas, kata Nabi, wahai manusia, qad faradallahu alaikumul hajja, sungguh Allah telah memfardukan atas kalian untuk berhaji. Fahujju, maka karena itu berhajilah kalian. Setelah kemudian Nabi memberikan himbauan kepada mereka bahwa Allah itu mewajibkan kepada umatnya untuk berhaji agar supaya mereka itu adalah segera berhaji. Faqala rajul, maka kemudian ada seorang laki-laki itu mengatakan, namanya adalah siapa Bu? Aqra' bin Habis. Aqra' bin Habis ini yang dimaksud seorang laki-laki yang bertanya kepada Rasul itu. Apa kata seorang laki-laki, yakni Aqra' bin Habis itu, akulla amin ya Rasulullah, apakah tiap tahun kami harus berhaji ya Rasul? Fasakata, maka kemudian Nabi diam, hatta qalaha salasan, sehingga laki-laki itu berkata untuk 3 kalinya, akulla amin ya Rasulullah,
apakah tiap tahun kami berkewajiban untuk berhaji? Ngomong lagi, aku la'amun ya Rasulullah, apakah tiap tahun kami ini harus berhaji? Faqala, maka kemudian berkatalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lau qultu na'am, sekiranya aku mengatakan ya, lawajabat, maka sungguh wajib tiap tahun berhaji, ya, dalam setiap tahun berhaji. Andai kata Nabi itu menyatakan na'am, iya, tapi Rasul itu ngempet gitu, ya. Kalau sekiranya setiap tahun kalian diwajibkan berhaji, wala mastata'tum, sungguh kalian tidak akan pernah mampu. Maka kemudian di ujungnya itulah kemudian sama dengan kalimat yang itu. Summa qala, kemudian Nabi mengatakan, zaruni ma taraktukum, tinggalkanlah aku ma taraktukum, terhadap apa yang aku tinggalkan kepada kalian. Biarkan aku terhadap apa yang aku tinggalkan kepada kalian. Aku ngomong apa, perhatikan dan taati. Fa innama halaka man kana qablakum, sesungguhnya hancurnya orang-orang sebelum kalian adalah bikasrati su'alihim, disebabkan karena banyaknya pertanyaan mereka, wa ikhtilafihim ala anbiya'ihim, dan banyaknya perselisihan mereka terhadap para nabi mereka. Fa idza amartukum, maka apabila aku diperintahkan, aku memerintahkan kalian bisyai'in, terhadap sesuatu, aku memerintahkan, ya faktu, datangi, laksanakan. Udah, jangan kemudian tanya kenapa, tidak usah. Ketika aku sudah memerintahkan kepada kalian, faktu minhu, maka datangi ya. Mastata'tum, semampu, semaksimal kemampuan kalian. Wa idza nahaitukum, dan apabila aku melarang kalian, an syai'in, tentang sesuatu, fada'uhu, maka tinggalkan itu. Rawal Muslim, itu diriwayatkan oleh Imam Muslim. Para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, maka terkait dengan ini Nabi menyatakan bahwa inna asdaqul hadis kitabullah, sesungguhnya sebenar-benarnya firman itu adalah kitab Allah. Wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan sebaik-baik petunjuk itu adalah petunjuk dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umur muhdatsatuha, seburuk-buruk perkara itu adalah hal-hal yang baru. Dalam apa? Dalam masalah ta'abbudi, masalah ibadah. Jangan kita mengadakan hal-hal yang baru dalam masalah ibadah. Tapi kalau masalah muamalah silakan. Masalah ibadah itu sudah selesai, sudah paripurna, sudah sempurna. Maka kemudian apa? Nabi mengatakan wasyarrul umuri muhdatsatuha, seburuk-buruk perkara itu adalah hal-hal yang baru dalam masalah ibadah. Wa kullu muhdatsatin bid'atun, segala yang baru itu adalah bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah, dan setiap yang bid'ah, hal-hal yang baru dalam masalah ibadah itu adalah dhalalah, sesat. Wa kullu dhalalatin finnar, dan setiap yang dhalalah, yang sesat itu adalah pasti nanti ke neraka arahnya. Oleh karena itu, lakukan yang diperintah, jauhi yang dilarang. Kita ini belum seluruhnya menjalankan apa yang diperintah. Nggak usah bikin kreasi-kreasi, paham ya? Sing ngono iku lakono sik, paham itu? Nah, para jamaah sekalian, kenapa umat terdahulu itu adalah dianjurkan oleh Allah karena ngeyelnya itu. Kemarin sudah kita fahami bersama kalimat itu. Oke. Ini adalah ayat yang larangan tentang kita tersebut itu memperbanyak tanya. Bukan berarti adalah kita nggak boleh tanya. Ini dalam surah yang kelima ayat 101 kemarin.
Sudah, ini sudah saya terangkan. Ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya'a in tubdalakum tasukum. Saya kemarin menerangkan tentang contohnya adalah umatnya Nabi Musa diperintah untuk menyembelih sapi, kakean takon sing umure ya apa lah, akhirnya kemudian sing gak tuwek, sing gak nom, warnane apa lah, akhirnya kemudian warnanya kuning, yang tua keemasan, kan itu. Setelah itu masih banyak yang gitu itu masih samar, wakeh. Akhirnya kemudian yang bagaimana, yang lebih apa spesifik lagi, ya sing nggak tahu digunakan untuk bekerja, nggak pernah dipakai untuk nyingkal, nggak pernah dipakai untuk nggaru, ngerti jenengan, nderojul gitu ya. Nah itu artinya bukan sapi pekerja. Dan kemudian musallamatul la syiyata fiha, tidak boleh cacat, tidak boleh belang, warnanya kudu bers kuning keemasan. Akhirnya kemudian sulit, betul kata Allah, la tas'alu an asya'a, jangan kalian memperbanyak tanya tentang beberapa hal, intu bedalakum, kenapa? Jika kalian dijelaskan tasukum, hal itu akan menyulitkan kalian. Nah itu ya, karena itu terhadap firman Allah dan sabda Rasul, maka katakan sami'na, nggak usah sami'na wa ghayalna. Iya, sudah itu. Ini surat kelima ayat 101 dan 102 ini ya. Oke, sudah, ini sudah saya terangkan. Nah sekarang kita masuk pada kalimat berikutnya. Jadi hadis yang kedua dalam bab apa ini? Bab apa? Lali ini. Ya. Dalam bab perintah memelihara sunnah dan adab-adabnya itu ya. Nah. As-sani, yang kedua, isnain adalah hari yang kedua. Ya. An Abi Najih Al-Irbad bin Sariyah, dari Abu Najih, Ustaz Najih bukan. Dari Abu Najih Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu an, semoga Allah meridainya. Qala, ia berkata, wa'adhana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa'adhana, telah memberikan nasihat, mau'idhah ya, wa'adhana, wa'idhan itu nasihat. Wa'adhana, telah memberikan nasihat kepada kami. Siapa yang memberikan nasihat? Fa'ilnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mau'idhatan balighatan, yaitu nasihat yang sangat mengesankan, balighah, yang tumeka itu, orang itu terkesan dengan nasihat itu. Maka kemudian para sahabat yang mendapatkan nasihat dari Rasul itu wajilat, maka kemudian bergetarlah minha, karena nasihat itu apa yang bergetar? Al-qulubu, hati-hati para sahabat yang mendengarkan itu. Wa zarafat, dan kemudian apa namanya? Apa Bu, netes itu apa itu? Mengucur, pangelir. Wazarafat, dan mengucurlah minha, dari, karena apa nasihat itu? Al-uyun, yaitu mata para sahabat. Uyun itu adalah jamak daripada ainun. Ainun itu jamaknya uyun atau ayun. Jadi ada qurrata ayun. Nah, ainun itu adalah mata, jamaknya bisa uyun. Wadzarafat, dan apa namanya, mengucurlah minha, karena nasihat itu al-uyun, yaitu mata para sahabat. Jadi semuanya itu bergetar dan kemudian semuanya menangis. Ada apa ini kok sampai begitu? Faqulna, maka kemudian berkatalah kami para sahabat. Jadi sahabat itu kalau Rasul itu apa bersabda, semuanya pasang telinga. Lalu kemudian apa? Mereka berkata, ya Rasulullah, ya Rasulullah, wahai utusan Allah,
ka'annaha mau'izatu muwaddi'in. Ini seolah-olah nasihat, yaitu pamitan, seolah-olah ini adalah nasihat yang terakhir, setelah itu engkau bermohon diri. Maka wada' atau haji wada' itu adalah haji untuk kemudian mau mengatakan selamat tinggal, ya. Oleh karena itu, ya Rasul, fa'ausina, tolong ya Rasul engkau berwasiat kepada kami, berikan wasiat kepada kami. Ini para sahabat begitu, Bu. Jadi hati mereka itu nyambung dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika Rasulullah itu membaca surat An-Nasr, idza jaa nasrullahi wal fath, para sahabat itu menangis itu. Di antara mereka mengatakan bahwa sebentar lagi Rasulullah itu meninggalkan kita. Sisi lain senang mendengar ayat itu, idza jaa nasrullahi wal fath, apabila telah datang nasrullahi, pertolongan Allah dan kemenangan, Fathul Makkah itu. Tetapi ayat ini menunjukkan bahwa sebentar lagi Rasulullah akan meninggalkan mereka. Kepekaan para sahabat itu sampai di sana itu, menangis mereka mendengar itu. Lalu kemudian apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat. Apa nasihatnya? Usikum bitaqwallah. Aku berwasiat kepada kalian bitaqwallah, yaitu dengan supaya kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah perkara yang penting karena orang itu dimuliakan oleh Allah karena ketakwaannya. Inna akramakum indallahi atqakum. Allah itu memuliakan hambanya itu bukan karena dia adalah keluarganya siapa. Tidak ada soal itu keluarganya siapa, nasabnya dari mana, itu nggak penting itu, ya. Karena itu nasab itu kita nggak bisa minta. Bisa, Bu? Kita sampai dulu tuh nasab itu, ya Allah, kalau kepingin nasabnya saking Rasulullah Muhammad, kan nggak bisa. Ya, jadi yang terpenting itu dari manapun kita ini terlahir, dari bangsa manapun kita ini terlahir, ya, maka yang penting kita adalah orang yang bertakwa. Itulah yang menjadikan Allah memuliakan kita. Tidak penting suami sampean itu kaya apa, itu gak penting itu, ya. Suami sampean orang hebat, seorang alim, orang soleh, tapi sampean kalau nggak bertakwa, nggak ngaruh itu. Lawang suaminya nabi aja nggak ngaruh kok, paham ya? Nah itu. Cuman lah sampean nabi betapa hebatnya, kalau suami sampean juga, iku bejon dunia akhirat. Apa bejon dunia akhirat itu? Beruntung dunia akhirat. Lalu kemudian apa? Aku berwasiat kepada kalian bertakwallah, dengan bertakwa kepada Allah, was-sam'i wa ta'ah, semaklah, dengarkan, wa ta'ah, dan taati. Wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun habasyiyyun, walaupun yang telah memerintahkan, menyuruh, 'alaikum, atas kalian adalah 'abdun habasyiyyun, yaitu seorang budak dari Habasyah. Habasyah itu mana? Afrika, Bu. Ya. Jadi walaupun nanti yang memerintahkan kamu untuk bertakwa itu adalah seorang budak dari Habasyah, Ethiopia, kalau iya itu adalah memerintahkan kamu untuk bertakwa, maka as-sam' wa ta'ah, dengarkan dan taati. Jangan kau melihat siapa yang memerintahkan. Maka kemudian ada kalimat apa namanya? Uzur. Apa? Uzur ma qala wala tanzur man qala. Perhatikan apa yang dia katakan. Jangan kau perhatikan siapa yang mengatakan. Siapapun yang mengatakan tak penting. Kalau itu adalah kebenaran dari Allah dan Rasulnya, ambil itu. Fakhudhuhu, ambil.
Kalau kita melihat siapanya itu berbahaya. Kita nggak objektif itu. Pokoknya wis wong iku aku seneng ambek iku pokoknya oke, bener. Enggak, Bu. Karena hati orang hari ini boleh jadi benar. Hari ini adalah boleh jadi istiqomah. Tetapi di waktu yang lain boleh jadi dia tersebut itu sudah bergeser. Oleh karena itu manusia itu adalah seringkali tidak menentu. Pagi dengan sore suasananya sudah beda. Maune pagi wis guyu-guyu bareng mulai bojone mulai mencucu. Itu suasana hati manusia itu begitu itu. Bahkan kata Nabi yang lebih dahsyat lagi, pagi dia beriman, sore itu sudah kafir. Maka jadi itu nasihat sahabat Ali bin Abi Thalib. Perhatikan apa yang dia katakan itu. Jangan kau memperhatikan siapa yang mengatakan. Sehingga kata Nabi ini adalah, walaupun yang menyuruh kamu itu adalah seorang budak dari Ethiopia, dari Habasyah, kalau itu adalah mengajak kamu tersebut itu menuju kepada ketakwaan, maka kemudian as-sam' at-ta'ah, isma'u, dengarkan, wa ati'u, dan taati. Jadi itu, Bu. Maka dulu seringkali guru saya itu memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada saya. Kalau nanti kamu itu kemudian mendapatkan suatu persoalan, lalu kemudian kamu tersebut itu bimbang dengan persoalan-persoalan yang ada, karena begitu banyaknya orang yang berpendapat tentang persoalan itu. Gurumu mengatakan A, ada orang mengatakan B, ada orang mengatakan C, tapi Allah dan Rasulnya itu mengatakan D. Kamu milih siapa? Allah dan Rasulnya, apapun yang terjadi. Gurumu mengatakan A, iya, saya harus memilih Allah dan Rasulnya. Sing takon guruku dewe. Dan setelah itu kemudian baru beliau tersebut itu mulai memeluk saya. Begitu cara untuk berislam, jangan kata gurumu. Paham ya? Nah, kenapa kata Nabi wa annahu man ya'ish, dan bahwasanya man ya'ish minkum, barang siapa orang yang kemudian dikasih jatah hidup, ish, jatah hidup yang lama minkum dari kalian, jadi kalian nanti hidup lebih lama lagi, fasayara ikhtilafan katsiran, maka akan melihat ikhtilafan katsiran, yaitu perselisihan yang begitu banyak. Ibu-ibu dengan melihat aja di YouTube itu, ustadz ini ditukarankan, apa ditukarankan? Dipertengkarkan dengan ustadz ini, paham ya? Jadi ini ngomong lalu kemudian ditanggapi, mestinya nggak begitu. Yang mestinya itu adalah dia telepon atau datang kepada ustadz yang dimaksud itu. Kenapa? Itu perlunya tabayun. Boleh jadi itu tadi itu ngomong kesana kemari, lalu kemudian kepotong, sehingga kemudian menghasilkan sebuah pemahaman yang menurut kita itu adalah salah. Maka disinilah perlu untuk tabayun. Hal yang menggelitik dulu ketika muncul mulai cyber army itu adalah Buya Yahya, yaitu pengasuh pesantren Al-Bahjah. Itu adalah suatu ketika mendapatkan laporan, paham ya? Mendapatkan laporan, lalu kemudian dengan video yang ada itu dilaporkan, ya maunya kemudian diproses hukum. Apa yang terjadi? Buya Yahya alhamdulillah itu kemudian mengeluarkan video utuh, paham ya? Ini loh video utuh saya.
Sehingga dari yang utuh itu tidak ada kalimat-kalimat yang kemudian menyudutkan atau dan sebagainya, itu tidak ada. Paham? Jadi memang sekarang ini adalah zaman penuh dengan fitnah, ya, al-fitan sekarang ini. Oleh karena itu nanti akan terjadi ikhtilafan kasiran, perselisihan yang begitu banyak. Kalau kita berada di masa itu bagaimana? Fa'alaikum bisunnati, maka tetaplah kalian bisunnati, dengan sunnahku. Apakah sunnah itu? Yang dimaksud sunnati itu apa itu? Tetaplah kamu terhadap ajaranku, langkahku. Ya, jadi itu sunnah. Itu sunnah Nabi. Itu bukan hukumnya sunnah. Ya. Fa'alaikum bisunnati, maka tetaplah kalian tersebut itu bisunnati, ya, sesuai dengan sunnahku, langkahku. Oh, hilang. Ayo, bentar ya. Reconnect. Berapa? 3620. Oh, tak jatah ya. Wah. Oh, sebentar ya. Gak gelem arek. Pore. Tarem ya. Oke. 3620. Ya, anak masalah ini. Ada gangguan, Bu? Bukan kesalahan dari laptop. Ini orang ngomong, bukan dari laptopnya. Apa-apa ya, ya lanjut aja. Seru-seru nih. Innalillahi, sampai mencotot zaman. Maka ketika kita ini berada dalam sebuah kondisi yang penuh dengan perselisihan, ini selisih dengan ini berselisih dengan itu, sajane sing bener itu apa toh? Nah itu pasti itu. Maka yang pertama, saya sering kali, Ustadz, bagaimana kita ini orang awam, Ustadz ini bilang gini, Ustadz ini bilang gini, terus kita ini bagaimana? Yang pertama langkahnya, bosanlah jadi orang awam. Paham ya? Bosanlah dari jadi orang awam. Wes ngerti jadi orang awam, lah kok kemudian kok kerasan dari orang awam itu. Caranya bagaimana? Banyak belajar hadis, ya. Lalu kemudian apa? Di samping tetaplah kamu tersebut itu dengan sunnahku, dengan langkahku, dengan keputusanku, wa sunnatil khulafa'ir rasyidin, dan tetaplah kamu kepada sunnah atau langkah keputusan dari khulafa'ir rasyidin. Siapa itu? Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, al-Mahdiyin. Mereka itu adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
Para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, dulu di zaman Nabi ada enggak Al-Quran yang berbentuk seperti jenengan? Maka kemudian pada saat itu Abu Bakar merasa khawatir manakala nanti Al-Quran itu akan kemudian terlupakan, karena pada saat di zaman Rasul ada beberapa penghafal Al-Quran 70 atau berapa itu yang kemudian dibujuki oleh orang-orang munafik kala itu, ya. Lalu kemudian mereka yang tadinya datang kepada Nabi, ya Rasul, tolong kirimkan kepada kami yaitu guru-guru Al-Quran, karena di antara kami banyak yang masuk Islam, supaya mereka mengerti tentang Al-Quran dan Islam. Dikirim oleh Nabi, senang. Sampai di sana itu kemudian dibelokkan dan kemudian dibunuh. Hanya satu yang selamat. Lalu kemudian apa? Dari situ kemudian Rasul itu berdoa, yaitu qunut nazilah, dikatakan selama 1 bulan. Setelah itu enggak, untuk dihancurkan mereka itu, ya. Jadi setiap sholat beliau tersebut itu qunut nazilah, ya. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, semua waktu beliau tersebut, nah Jumatan juga qunut selama 1 bulan. Lalu kemudian setelah itu di zaman Abu Bakar As-Siddiq muncul pemikiran, iki lek gak dibukukan nanti kemudian orang di belakang kita nggak ada yang tahu Al-Quran. Sing apa gak ono, ngapunten ibu-ibu, Al-Quran pertama itu hurufnya tidak ada titiknya, ngerasa no harokat, titik wae orang ya. Maka kemudian di zaman Abul Aswad Ad-Du'ali, maka kemudian muncul, ya, muncul titik itu. Lalu kemudian di zaman Imam Ahmad Al-Farahidi itu kemudian muncul harokat. Jadi kalau sampean wis ono titik wis ono harokate lengkap kok gak iso maca, terus harus ditambahi apa lagi? Paham ya? Antara fa qaf ora ana bedane. Ba ta sa ya, jim ha kha, dal zal sin shin sad dad ta wa ain nun fa qaf, ora ana bedane. Andai kata jenengan waktu itu belajar ngono piye kira? Gak budak kira-kira aja. Lah sekarang wis lengkap lah kok kemudian ora iso maca, terus DKI apa meneh kira-kira? Apa DKI sound system ngono ta? Begitu didodol muni langsung itu. Lah sekarang ada itu Bu, Al-Qur'an itu yang kemudian begitu didodol itu bunyi. Lah ngono terus iso maca lah kebacut nih teman. Nah artinya begini, di zaman Abu Bakar itu muncul bagaimana membukukan Al-Quran, paham ya? Maka kemudian disetujui oleh usulannya Umar bin Khattab dan disetujui oleh Khalifah Abu Bakar. Maka kemudian setelah itu dilanjut di era Umar bin Khattab, lalu kemudian terselesaikan di zaman Utsman bin Affan. Maka kemudian dikatakan mushaf Utsman. Terus bagaimana? Apakah ini adalah bukan bid'ah? Tidak. Nabi mengatakan alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Dan itu adalah bukan masalah ta'abudi, tapi ini adalah masalah jalan-jalan sarana untuk kemudian orang itu bisa baca Al-Quran. Lek gak ono barangnya orang, saiki loh HP itu sudah ada itu
isinya Quran, persoalannya gelem maca apa enggak? Gua ayat wis Quranku macam-macam ning kono tak dudukno iku lho. Lah mari ngene tak takoni mbok waca ta iku. Tibane gawe delok-delokan ngene tok wis Quran wis awak dhewe Islam ra ngawur. Mbok waca ora. Jadi itu masalah itu jangan kemudian kita mengatakan pembukaan Al-Quran adalah bid'ah. Paham ya? Nah, lalu kemudian berikutnya, di samping kalian itu adalah harus berpegang kepada sunnahku kata Nabi, maka kemudian berpeganglah kepada sunnah khulafair rasyidin al-mahdiyyin. Lalu kemudian sampai Nabi mengatakan abdu alaiha bin nawadid, abdu gigitlah alaiha atas sunnahku, sunnah khulafair rasyidin. Itu cara gigitnya dengan apa? Ojo gigi seri brodol. Gigi seri itu yang mana, Bu? Depan. Gigitan brodol. Oh saiki sampean itu coba bisa, Bu, di antara yang datang ini terus nyokot tebu itu, Bu. Bayang notok aja enggak nutut ya, Bu ya. Lek biyen ya. Maka gigitlah alaiya atasnya atas sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin itu adalah bin nawajil, yaitu dengan gigi taringmu, gigi geram taringmu itu. Itu saking apa? Saking mengerikan di zaman akhir nanti ketika terjadi banyaknya perselisihan. Oleh karena itu ibu-ibu jenengan nyatet ini itu perlu nanti untuk anak-anak kita, untuk anak-anak kita. Saya nggak tahu, mudah-mudahan enggak sih, tapi nanti di akhir zaman itu Quran itu tidak ada illa rasmu. Jadi wujud Quran itu sudah hilang. Nanti boleh jadi kemudian orang-orang pada nggak peduli lagi dengan Al-Quran. Islam tinggal nama, tapi orang sing Islam tenanan dah tidak ada. Nah, lalu kemudian apa? Nabi mengatakan wa iyyakum wa muhdatsatil umur, jauhilah olehmu yaitu perkara-perkara yang baru dalam masalah agama. Muhdatsatil umur bukan masalah muamalah. Ibu-ibu jenengan itu pakai kemudian kerudung model apa saja silakan, paham ya? Tapi yang penting itu kerudung itu adalah menjadikan lekak-lekuk tubuh sampean itu adalah tertutup. Jadi itu. Maka kerudung itu artinya apa, Bu? Bahasa Arabnya khimar atau khumur. Khimar nanti artinya apa? Ya khimar ya kudung, Ustaz. Bukan. Khimar itu ya memang kerudung, tetapi kenapa ada kalimat khimar itu pakai kho? Itu artinya menutupi yang menjadikan laki-laki itu kacau pikirannya. Paham ya? Wes. Jadi menutupi hal-hal yang menjadikan laki-laki itu kacau saat melihatnya. Maka namanya khumur atau khimar, jamaknya adalah khumur. Itu adalah dalam surat yang ke-24 ayat 31. Nah, coba sampean baca ayatnya. Hmm. 31 ya, surat ke-24 ayat 31. Dari awal, Ustaz. Yeah. Bismillah. Dan katakanlah kepada para perempuan yang beriman agar mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasan atau auratnya kecuali yang biasa terlihat.
Oke. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya dan janganlah menampakkan. Coba kalimatnya di situ ada kalimat ya. Kalimatnya apa? Ya Allah. Waqrib ya wal yaqribna bi khumurihinna ala juyubihin. Kalimatnya coba. Wal yaqribna. Jadi Allah tersebut itu tidak menggunakan apa namanya wal yalbisna, hendaklah mereka memakai, hendak wal yaqribna, hendaklah mereka itu doroba itu artinya memukul, Bu. Kalau memukul berarti apa? Yang bisa menyumbangkan yang dipukul itu, paham ya? Mengalahkan. Dan hendaklah mereka para wanita itu adalah menjulurkan, sehingga bi khumurihinna, terhadap khumurnya yaitu kerudungnya, ala juyubihin. Apa juyub itu, Bu? Juyub itu, jaibun itu saku, jaibun itu saku, jamaknya juyub. Lah umumnya saku itu di mana, Bu? Dada. Lihat cara Allah itu menggunakan kalimat itu, paham ya? Jadi artinya khumur itu berfungsi, kerudung itu berfungsi untuk menutupi hal yang mengacaukan laki-laki. Wis, titik. Ojo mbok terus nih. Lalu Bu, dilanjut Bu, berikutnya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya dan janganlah menampakkan perhiasan auratnya kecuali kepada suami mereka atau ayah mereka atau ayah suami mereka atau putra-putra mereka atau putra-putra suami mereka atau saudara laki-laki mereka atau putra-putra saudara laki-laki mereka atau putra-putra saudara perempuan mereka atau para perempuan sesama Islam mereka atau hamba sahaya yang mereka miliki atau para pelayan laki-laki tua yang tidak mempunyai keinginan terhadap perempuan atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan. Dan janganlah mereka menghentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Paham, Bu ya? Jadi kalimatnya di sini adalah janganlah mereka tersebut itu menghentakkan, ya, menghentakkan kaki mereka, sehingga apa? Nah, coba kalimatnya itu adalah luar biasa itu. Wala yaqribna bi arjulihinna. Janganlah dia pukulkan, mereka pukulkan bi arjulihinna, yaitu dengan kakinya di bumi maksudnya. Liyu'lama, sehingga kemudian dapat dilihat ma yukhfina, apa-apa yang mereka tersembunyikan itu min zinatihinna, dari auratnya, perhiasannya. Ibu-ibu sudah pakai kudung, sudah kerudung, sudah menutupi, lalu jenengan joget, tiktokan, kelihatan nggak? Itu yang dimaksud. Paham? Paham ini? Ya. Jenengan itu sudah rapet, tapi kemudian mari ini joget. Itu bikin laki-laki tambah gemes itu. Nah itu ya. Jangan usah ikut-ikut yang gitu-gitu itu, nggak usah ikut-ikut. TikTok silakan isi yang baik, isi yang bermanfaat. Nah itu ya. Ibu-ibu, kalau tahu ceritanya ketika ayat ini turun, Bu. Ayat ini turun, yaitu ayat ke-31 turun itu. Maka kemudian para sahabat laki-laki itu menyampaikan kepada istrinya. Sampai ya? Menyampaikan kepada istrinya, lalu kemudian ketika disampaikan pas di tengah jalan istrinya itu, lalu kemudian, ya kok lama aku ikut nenggone jopo. Enggak, saat itulah kainnya yang panjang itu mereka sobek, lalu kemudian dipakai untuk menutupi
Ya, sehingga tidak terlihat lagi. Begitulah sikap sahabiah waktu itu. Jadi betul-betul yang terkait dengan surat yang ke-33 ayat ke-59 itu juga sama. Ya ayyuhan nabi qul ya ayyuhan nabi qul, katakan qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihin. Jadi para sahabat dan para sahabiah begitu mendengarkan sabda Nabi atau kemudian mendengarkan firman Allah, mereka langsung kala itu juga menjalankan, tidak menunda-nunda. Lewat dewe kagak alasan, alasan itu wawo ngalang-ngalai alas sing ono. Ya. Nah, jadi kembali lagi pada hadis itu, iyyakum wa muhdatsatil umur, jauhilah olehmu perkara-perkara yang baru ya dari masalah ibadah itu. Fa inna kulla bid'atin dhalalah, maka sesungguhnya tiap-tiap bid'ah itu adalah dhalalah. Masalah ta'abbudi. Ibu-ibu kayak begini. Ketika jenengan sholat takbirnya diajarkan oleh Nabi bagaimana? Allahu sampan gaya Allahu Ta'ala Akbar. Itu dolalah, itu bid'ah. Salam tambah Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kalau belajar nahwu ya, lanang wae di gawe-gawe. Padahal dalam bahasa Al-Quran itu kalau itu laki-laki jamak itu disebutkan, maka yang perempuan itu kena. Tapi kalau perempuan yang disebutkan, laki-laki nggak ikut. Paham ya? Dalam bahasa itu Arab itu begitu. Nggak usah kemudian Assalamualaikum Waalaikumsalam. Iku jenenge salame wong kementus. Paham ya? Walaupun itu salam pengajian, hadirin yang hadir itu laki-laki perempuan, ya sudah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu tidak ada yang lebih baik dari itu. Nah, para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, rukuknya kayak apa Nabi, sujudnya kayak apa, ikuti itu. Untuk masalah rukuk, untuk masalah sujud, hati-hati. Ada dua riwayat tentang sujud yang kemudian dipotret, yang didengar oleh sahabat Wa'il bin Hujr. Itu Nabi adalah ketika sujud mendahulukan kedua lututnya, baru kemudian kedua tangannya. Cuman belajar satu hadis nyelokne sing lutute itu, jangan wocon kabeh. Dari Wa'il itu siapa lebih dahulu yang masuk Islamnya menjadi sahabat dibandingkan Abu Hurairah. Nah, riwayat Abu Hurairah itu adalah dia masuk Islam kira-kira 3 tahun sebelum wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau itu Rasul sudah. Nah, maka kemudian kata Abu Hurairah, Rasul itu ketika sujud itu adalah, jangan kamu mendungkur sebagaimana apa itu, sebagaimana onta tersebut itu. Falaya beruk. Lah Rasul itu bagaimana? Kata Abu Hurairah itu adalah mendahulukan kedua tangannya, baru kemudian lututnya. Artinya adalah jenengan kalau mendahulukan kedua tangannya,
ya ojo kemudian marah kalau dikatakan sudah tua. Halo? Jadi sing gawe dengkule dhisik terus kedua lututnya itu benar. Yang kemudian mendahulukan kedua telapak tangannya baru lututnya itu benar. Jangan kemudian mendahulukan kepalanya. Ya keping koprol itu ya. Paham ini? Jadi enaknya kalau ngaji semuanya itu Bu, kalau di Bulughul Maram itu disebutin semuanya. Lawan siji sing didengar itu yang diajarin terus karena dia setuju dengan itu, lalu kemudian menyalahkan yang lainnya padahal sama. Paham ya? Nah, alah banyak Bu. Mari ngene sholat 2 rakaat. Wow, kalau sholat 2 rakaat itu adalah duduknya adalah iftirashi. Itu adalah hadis yang bersifat umum. Kalau itu sampai 2 rakaat dari 3 rakaat atau 2 rakaat dari 4 rakaat, itu adalah duduknya iftirashi. Tapi kalau itu adalah duduk itu yang kemudian setelah itu kemudian salam, maka itu adalah tawarruk. Halo? Longkah di sini mau cuma siji. Paham ya? Jadi itu. Tapi jenengan bukan berarti gak boleh. Kalau jenengan 2 rakaat ya duduk iftirashi, bukan berarti nggak boleh, ya oleh. Neng kalau itu adalah setelah itu salam, Rasul mengajarkan tawarruk. Paham ya? Nah, karena hal-hal yang gini nih Bu, itu bisa tukaran, ya kan? Muridnya melok tukaran. Dan kalau bukan guru itu nggak mau, ojo golek guru liyane. Kapan Islam itu kemudian mengajarkan membatasi untuk mencari guru itu? Guru saya seabad Bu. Jadi khusus tafsir aja banyak saya gurunya. Saya tidak mencukupkan diri seorang guru. Ya, oke. Fa inna kulla bid'atin dhalal. Suatu ketika Syekh As-Suddi, pengarang tafsir As-Suddi itu kemudian beliau khutbah Jumat. Beliau pakai minzarah, pakai kacamata. Lah muridnya itu kemudian nenggene atine ngomong, awas ya, kok mudun kok Jumatan, tak protes. Imam telah melakukan bid'ah. Lalu betul Bu, setelah Jumatan ya muridnya menggunakan adab. Wis kari apa namanya? Ya Syekh, ya. Saya boleh berbicara, silakan. Syekh, kenapa Anda melakukan bid'ah? Padahal sisi lain Anda itu adalah melarang kami untuk melakukan bid'ah. Apa yang kau maksud bid'ah yang aku lakukan? Anda telah memakai kacamata. Akhirnya kemudian ada catatan kecil yang dibawa oleh Syekh As-Suddi tadi itu, Imam As-Suddi itu. Coba kamu baca ini. Maaf Syekh, aku tidak kelihatan. Kacamatanya itu terus dipasang. Ya apa iki? Jelas sekali. Ini bukan bid'ah. Paham ya? Dalam masalah keduniaan itu bukan bid'ah. Coba bayangkan kalau itu bid'ah. Orang kemudian berangkat haji itu kemudian dengan
pesawat. Opo gak bid'ah kabeh, dolalan kabeh. Paham ya? Kalau itu kontak ontane butuh piro. Jadi ini itu pakaian ini Bu, pakaian jangan kemudian pakaian harus yang sunnah yang syar'i. Ya apa sih pakaian syar'i itu? Aku takon apa jubah? Ngerti jubah Nabi tak Bu? Jenengan jubahnya Nabi ini dilengkap gini, potong. Inilah yang kemudian dimasukkan. Nah kayak gini. Nah prakteknya ini. Look, ya. Terus setelah itu apa? Ini ditali oleh Nabi. Paham? Maka kemudian pantas kalau Nabi rukuk dan sujud kelihatan ketiaknya. Itu kalau mau ingin kata sunnah yaiku. Paham? Saya gemes itu. Maka ketika dalam kajian Al-Adabul Mufrad itu kan saya pernah nerangkan itu. Jadi Umar bin Khattab itu saking kepinginnya nabinya itu tampil mewah itu ya. Kebetulan ada baju sutra. Ya Rasul, alangkah eloknya bila engkau tersebut itu membeli itu dan kau pakai untuk melakukan sholat Jum'ah dan kemudian ketika menyambut tamu-tamu luar ya Rasul. Maka kemudian Rasul itu mengatakan bahwa itu adalah pakaian orang yang tidak mendapatkan bagian di akhirat. Paham ya? Ya Allah. Jadi kemudian apa? Nabi suatu ketika memiliki pakaian sutra dikasih orang lalu kemudian diberikan kepada Umar. Loh, ya Rasul, jarinya mboten nangsal. Lah kok sampean kayak aku? Ini tak kasihkan kepada kamu bukan untuk kamu pakai, tetapi kamu jual, ambil itu uangnya, atau kemudian berikan kepada saudaramu yang musyrik itu. Paham ya? Gitu. Jadi intinya pakaian syar'i nutup aurat. Paham? Modelnya kayak apa? Jeneng jememeng. Coba lihat kalau jenengan ke Topkapi ya, ke museum di Turki itu. Coba lihat jubahnya Nabi. Apa yang sing digawe ngono iku? Ora, termasuk yang dipakai oleh Imam Masjidil Haram ya ora ngono. Paham ya? Silakan pakai atribut yang semacam itu, silakan. Yang penting itu nutup aurat. Nah, wes, mari ngene kudung syar'i. Wis saiki wabeku syar'i. Mari ngene ono kemudian ngaji syar'i. Ya apa sing ngaji syar'i itu? Hah? Jadi apa sing liyane ku gak syar'i ngono to? Itu akhirnya kemudian dengan pakaian dengan label syar'i memecah belah daripada umat. Ya Bu ya, ngaji sing tenanan itu apa? Jenengan itu belajar bahasa Arab itu adalah bagian dari apa untuk bisa memudahkan jenengan memahami Al-Quran dan Sunnah. Jenengan itu kemudian belajar tarjamah lafziyah itu merupakan langkah untuk kemudian menuju pemahaman Al-Quran secara benar. Itu adalah kajian syar'i. Lah wong ngajine mek terjemah ngono kok buaya amit-amit itu. Iya. Jadi sekali lagi jangan bikin label-label yang kemudian
yang orang lain mengatakan itu enggak ngaji syar'i. Akhirnya begitu jadinya. Paham ya? Nah, lalu kemudian ada orang kerudungnya enggak kayak sampean, enggak panjang. Lek kudungnya panjang ya regone ya. Lah ya toh Bu. Iya tambah kain itu ya tambah. Iya. Duitnya gak ono sampean paksa. Lek sampean gak seneng kono ku terno pakaiannya ini Bu, pakaian yang bagus. Paham ya? Itu dakwanya yang elegan itu begitu. Nah, wes Marius. Jadi lalu kemudian berikutnya as-salis iki jam piro? Ya aku kan cuma takon. Ya. Para jamaah sekalian, lalu kemudian ada orang itu kemudian mengatakan azan itu jangan di lagu-lagu. Payah deh, itu bid'ah. Hah? Saya tanya azan sing gak bid'ah itu ya apa? Ya gak usah di lagu, ya apa gak usah di lagu itu ya apa? Ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu lagu itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu lagu Hijaz cuma cekak. Paham ya? Bagi orang yang sudah belajar lagu, tahu ini lagu apa. Jadi katanya aku kudu suaranya lurus kenceng. Mbok. Ngapunten ibu-ibu. Rasulullah itu mengangkat muadzin itu ndak angger. Paham ya? Ada Bilal bin Rabah, ada Abdullah bin Umi Maktum, ada Abu Mahdzurah, ada Sa'ad, yang satu ini saya lupa itu. Ya, berarti ada 5. Baik itu yang azan di Madinah maupun yang ada azan di, nah, semuanya 5 ini memiliki suara yang indah. Ada orang yang kemudian bermimpi itu diajari azan, maka dilaporkan kepada Rasul, itu yang benar. Apa kata Rasul? Azannya gitu? Enggak. Beritahukan kepada Bilal, karena Bilal itu suaranya panjang, tinggi dan halus. Paham? Kenapa? Rasul ngerti itu suaranya pro sahabat ini. Ngerti? Suaranya pro itu ngerti. Zaman abang merongkol ya itu suara pro itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya gak ngono. Tidak menarik sama sekali. Sekarang ini banyak orang masuk Islam karena mendengarkan azan. Karena apa? Suaranya bagus. Jangan coba di YouTube itu azannya orang Yahudi itu kayak apa? Ya, mereka mengaku kepingin menyaingi azannya umat Islam. Lah kok mari ini muncul gak oleh di lagu. Bahasanya sekarang itu ngaji ini kurang adoh. Ya. Nah, maka kemudian apa? Baru ditemukan bahwa azannya Bilal itu ada sanadnya. Ternyata lagunya Bilal itu adalah lagu Hijaz. No, ya toh? Wes. Lalu kemudian maca Quran gak boleh di lagu-lagu. Ya apa? Maca Quran gak di lagu itu. Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Apa yang mana, Pak? Ya Allah,
zayyinul Qur'an bi aswatikum, hiasi Al-Quran itu dengan suaramu yang indah. Gitu Bu. Lek ngomong, lek gak iso ngaku ngomong, ojo nyalahno wong sing. Nah, paham ya? Gitu. Jadi ini adalah curahan hati. Curahan hati terhadap umat kini ini kayak begitu itu. Akhirnya gara-gara itu kemudian kamu gak syar'i. Nah itu syar'i lagi. Oke, berikutnya as-salis, hadis yang ketiga, an Abi Hurairah radhiyallahu an, dari Abu Hurairah semoga Allah meridhoinya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala, beliau telah bersabda. Apa kata Nabi? Kullu ummati yadkhulunal jannah, tiap-tiap umatku mereka masuk surga. Ya, illa man aba, kecuali yang membangkang. Tiap-tiap umatku akan masuk surga kata Nabi, kecuali yang membangkang. Maka kemudian ditanya Nabi itu, wa man ya'ba ya Rasulullah, siapakah orang yang pembangkang yang enggak masuk surga itu ya Rasul? Maka kemudian Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man ata'ani dakhalal jannah, siapa yang taat kepadaku dakhalal jannah, ia masuk surga. Wa man asani, siapa yang durhaka kepadaku dialah pembangkang. Artinya adalah siapa yang nantinya umatnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu masuk surga adalah mereka yang taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salate enggak gawe model-model dewe, hajine enggak gawe model-model dewe. Mari ini waktu apa sa'i Pancasila satu belang apa ya berzikir lah, lek gak iso zikir menengo gitu aja. Paham ya? Ada nggak begitu? Ada. Bacalah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar, itu ada landasannya. Mari ini langsung menyanyi lagu marsnya. Ya Allah, ya jelah kue ku sa'in nak ya, like sa'i itu ya sudah, Nabi itu kayak apa lakukan ya semuanya gue ya westa. Makanya macam-macam, tambah suwe tambah nemen nanti itu. Sekali lagi, tambah suwe tambah saya nemen itu ya. Jadi semakin cedek dajjal semakin tambah luar biasa. Mulai kalau ada ungkapan dulu yen wis tekan zaman edan, wong kang ora melok edan ora keduman, tapi sak bejo-bejone wong kang edan isih bejo wong kang iling lan waspada. You understand? Pusing dia. Saya terjemahkan bahasa Jerman. Kalau nanti
nanti sudah datang zaman gila, maka orang yang tidak ikut gila maka tidak mendapatkan bagian, tidak mendapatkan posisi, ya. Tapi seuntung-untungnya orang yang gila yang mendapatkan bagian itu, masih untung orang yang ingat akan ajaran dan waspada terhadap sing macam-macam itu. Paham ya? Siapa itu orang yang iling lan waspada? Itu adalah orang yang berpegang pada tali Islam, berpegang kepada sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya wis itu sudah. Nah, man ata'ani dakhalal jannah, siapa yang taat kepadaku ya masuk surga. Wa man asani faqad aba, siapa orang yang kemudian durhaka kepadaku ya faqad aba, dialah orang pembangkang yang tidak akan pernah masuk surga itu. Dari syaratnya masuk surga itu adalah sesuai dengan syahadat, bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, bersaksi bahwa Nabi Muhammad utusan Allah. Ada apa Nabi diutus? Untuk ditiru, untuk diteladani. Duduk gawe pajang-pajangan Nabi itu, tapi Nabi itu untuk teladan bagaimana ibadahnya Nabi. Nah, sekarang macam-macam itu, macam-macam, pokoknya haji, umrah, macam-macam itu. Ada orang yang kemudian macam-macam lah, gak bisa diomong ini. Ya, saya ketika di sana itu semua semacam-macam itu, macam-macam. Maka ibu-ibu, ngaji itu adalah satu-satunya jalan untuk supaya kita tahu apa yang harus kita lakukan. Kayak apa kita beribadah, itu adalah harus ngaji. Sing macane Quran sik durung tenanan bener, ngaji yo. Sekali lagi ngaji. Jangan kemudian alah sing penting jarine Ustaz kan ngomong, itu nanti kalau sekiranya plegak-pleguk kan 2 kali lipat. Ya, saya mempertahankan proses plegak-pleguk itu. Ya Allah, cek kebacute. Nah, iya Bu, plegak-pleguk itu mendapatkan 2 kali lipat. Pahala pertamanya karena plegaknya, yang kedua karena pleguknya. Karena sulitnya dia itu berat kan Bu, plegak-pleguk kok ngabot toh. Wis krungu ambek wong gak enak ya. Plegak-pleguk itu akhirnya pahalanya begitu. Tetapi jenengan itu kalau kemudian meningkat lancar, maka nanti orang yang mahir, al-mahir bil Quran, orang yang mahir terhadap Al-Quran itu ma'as safaratul kiramil barara, nanti akan bersama malaikat-malaikat yang mulia gitu. Gak seneng toh ambil kumpulan ambil malaikat nanti itu. Ya harus mahir baca Al-Quran itu. Nah ibu-ibu, latar saja ketut-ketut Bu, ketut-ketut itu ya katutan, minal katutin, jangan. Ngono katut, kene katut. Misal begini, ini benar Bu, ini benar, tapi jenengan harus ilmunya harus dalam dulu. Setiap mat jaiz itu dibaca 2 keduk. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Itu paham ya? Lalu saya nggak ngerti, iku lah kok diwaca 2 keduk. Ya, makanya saya katakan ngaji ini sik kurang suwe. Paham ya? Nanti kalau sudah banyak dikaji itu nanti akan tahu, gak gampang menyalahkan orang. Misalkan qul ya ayyuhal kafiruna la a'budu ma ta'buduna wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'budu lakum dinukum waliyadin. Sampai melok-melok akhirnya sisi di 5 keduk, sisi di 2 keduk, gak karu-karuan. Kenapa? Belum paham.
Apa mana kabeh kemudian hafalan. Hafalan itu orang yang nggak tahu iki 5 keduk apa ya apa iki jaiz apa wajib mutasil kan bingung kan. Nah, itu perlu apa pendalaman lagi. Ojo melok-melok gitu kalau. Maka saya itu pesan kepada anak saya, apa itu wildan, apa itu gulam itu, ya, kalau kamu belum settle betul, kamu sudah hafal nak, tapi kalau belum settle betul pemahaman jaiz sama wajib, ojo nyoba-nyoba. Abi kamu nyoba begitu? Iya, Abi itu ketika saya itu kalau apa namanya murojaah di rumah, saya itu jaiz 2 keduk, Bu. Tapi 2 keduk semuanya. Ndak al-kumat-kumatu. Ndak begitu. Ya. Jadi ini. Jadi kalau sekiranya kita tersebut itu ingin masuk surga, pastikan kita ini adalah taat kepada Nabi. Coba silakan dibuka di dalam surah yang ketiga ayat 31. Apa kata Allah? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Moga Katakanlah Muhammad, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Iya. Jadi jika kalian itu ngaku cinta Allah, ada syaratnya. Bu, jenengan cinta nggak sama suami? Buktinya apa? Buktinya setia. Tanggal berapa sampai tanggal berapa? Kesetiaan sesuai dengan penanggalan, Ustaz. Kalau itu adalah hijau masih muda, Ustaz, wow. Nah, tapi kalau sudah 11 ke atas sampai 20, Ustaz, separuh kuning, separuh hijau. Tapi kalau sudah 21 ke atas, Ustaz, kuning kering kerontang, Ustaz. Itu artinya kesetiaannya karena materi. Ya, ibu-ibu lek dikandani bojone sampean ini manut apa enggak? Bener ini? Hah? Tenan. Ya apa? Manut tapi separuhnya ya. Oh, gitu. Seringkali saya katakan surgane wong wadon itu paling gampang. Sekali lagi, masuk surganya perempuan itu paling gampang daripada suami. Sorot Bu tadi, tapi apa meneh wis kadung. Perempuan itu yang pertama angger apa namanya? Manut. Ya. Jadi apabila ayyuman ra'atin salat khamsaha, mana-mana perempuan tersebut itu salat 5 waktunya dijaga, wasomat syahraha, dan kemudian puasanya pada bulan Ramadan. Ibu-ibu wis nyaur kabeh dadi pisan. Mosok kait yang menusuk utang. Rombulan utang apa nyaur siji. Rombulan meneh utang siji. Nah, jadi wasomat syahraha, yaitu puasa 1 bulan penuh. Kemudian apa? Wa ahsanat farjaha, dan dia memelihara kemaluannya, kehormatannya, auratnya. Ayo sing suka TikTok itu buyar. Halo?
Sing tetek mereka goyang-goyang itu buyar. Ini menjadi wacana di mall ini, Bu. Ya Allah, gimana sih? Itu perempuan lagi dan itu kerudung lagi. Coba bayangkan. Ini fenomena apa? Saya tuh kalau ditanya gitu, ya us akhir zaman ya Ustaz. Sarepe gulung tikar dunia ini. Ya. Jadi kalau jenengan masih bertahan pada kebaikan semuanya, Bu, isuk suwe. Tapi lek sampeyan itu rusak-rusakan, ya pancene kepingin cepet kiamat kan itu toh. Lalu kemudian yang keempat, wa ata'at ba'laha, taat sama suami. Dari empat ini yang paling gampang yang mana, Bu? Nomor tenan. Hah? Yang nomor 4 ya, paling susah. Betul. Kenapa? Enggak, kenapa jenengan kok wangil itu kenapa? Padahal taat kepada suami itu siapa yang memerintah? Dan Rasulnya pun juga begitu kan? Artinya sampean kalau enggak taat sama suami itu sama dengan ngeyel sama Allah dan Rasulnya. Pengumuman. Lah iya ini. Seringkali saya ilustrasikan. Ngapunten, bojone setan niku apa ya ana sing sekelas Firaun ta jahate. Ada, Bu, yang sekelas Firaun jahate. Bojone sampean Islam ta? Salat ta? Puasa ta? Bunda Asia, suaminya Fir'aun, orang yang ngaku Tuhan, tapi dia itu adalah melakukan yang terbaik untuk suaminya, karena dia tidak melihat suaminya siapa, tapi yang dia lihat perintahnya Allah itu apa. Oke? Nah itu. Demikian para rawuh yang kita pelajari pada hari ini. Insya Allah berikutnya kita belajar tentang ketaatan kepada Allah dan Rasulnya itu mulai hal yang kecil, Bu. Makan, minum, tangan. Kalau masuk ke kamar kecil itu tangan. Lah, tangannya apa? Tangan kanan, Bu. Ya sampean kok bingung toh? Ya, kalau masuk ke masjid kaki kanan, tangan ya. Cobaan masuk masjid itu nanti kaki kanan, tangan kanan. Silakan dicoba itu. Praktekkan itu. Enggak tak video ini. Inilah masuk masjid yang syar'i. Ada yang menurut? Demikian kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Mbak Lisanya. Semangat. Mangga. Sama Mbak Santi. Maafkan diriku. Anak pengurus yayasan panti asuhan. Janjian. Beda. Ada pengurus panti asuhan. Pengurus panti asuhan saya, Bu. Iya, sehati. Iya. Mirna, Marni, ada apa tadi ya?